Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. 5 lantai Taiko Labirin, dan keuntungan di bawah 5 lantai, ketiga avatar semuanya berniat untuk dibiarkan. Tepatnya, bagian dari uang ini digunakan untuk memberi makan jutaan biarawan dari 2 keluarga. Adapun 6 lantai Taiko Labirin dan manfaat di atas 6 lantai, 3 avatar pasti tidak akan melepaskan. Meskipun di permukaan, 9 kantong udara besar di lantai 6 Taiko Labirin, serta 3.000 kantong udara kecil, juga akan dikirim untuk mengirim pasukan ke stasiun dan panen. Penghasilan yang diperoleh juga akan diserahkan ke 3 avatar utama. 3 avatar utama membuat distribusi terpadu. Tapi nyatanya, legion yang memenuhi syarat untuk dikirim ke 9 gua semua langsung berafiliasi dengan 3 avatar. Sederhananya, legion yang disebut berafiliasi langsung ini sepenuhnya dimiliki secara pribadi oleh 3 avatar utama. Semua penghasilan mereka tidak perlu didistribusikan, dan dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong 3 avatar. Tentu saja, 3 avatar tidak akan berbuat banyak. Setelah semua, legion yang berada langsung di bawah mereka juga membutuhkan tulang roh berwarna-warni untuk meningkatkan budidaya mereka. Namun, apa yang benar-benar mendistribusikan hanya sedikit. Pada dasarnya, sesuai dengan prinsip ke-37. 30% tulang roh berwarna-warni akan dialokasikan. 70% dari tulang roh berwarna-warni dimiliki oleh ketiga avatar. Tentu saja, jika ada yang tidak yakin, mereka bisa meninggalkan legion. Tetapi sebagai hasilnya, jika Anda pergi ke 5 lantai pertama Taiko Labirin, pendapatan hanya akan lebih rendah. 3.000 kantong udara kecil, dan 9 kantong udara besar bisa mendatangkan untung besar bagi 3 avatar setiap hari. Karena itu, mereka meremehkan dan bersaing untuk kepentingan 5 lapisan pertama. Bagaimanapun juga, mereka semua makan daging, jadi saya harus memberi sup yang lain untuk diminum. Adapun pasukan as di tangan 3 avatar. Misalnya, 33.000 korps kehakiman yang diperintahkan oleh avatar nomor 1, diperintahkan oleh Newman. Misalnya, avatar No. 3, 33.000 ksatria serigala darah. Misalnya, avatar No. 4, 33.000 ksatria serigala ganas. Tidak perlu terus berlama-lama di lantai 6. Dengan dendeng khusus dalam jumlah besar, mereka telah berlatih di labirin kuno ini selama lebih dari 100 tahun. Total 100.000 pasukan ini, tingkat badan perang, telah mencapai tingkat 70. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mulai memasuki suire labirin lebih dari 7 lantai dan mencari keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan dari 100.000 tentara ini tidak tercapai oleh 3 avatar. Semua keuntungan digunakan untuk memperkuat kekuatan tempur ketiga legion ini. Perlu disebutkan, itu adalah ksatria serigala sengit dari avatar keempat. Meskipun tubuh utama dari ksatria serigala yang sengit, hanya ada 3.000 orang. Namun faktanya, dalam 100 tahun terakhir, pada avatar keempat, banyak karya Rincin ditempatkan di antara kekuatan utama. Dalam kekacauan ini, orang mati yang membuka pintu untuk tentara dan menyebarkan berbagai rumor semua berasal dari avatar keempat. Bagian dari almarhum ini adalah almarhum yang dilatih oleh avatar nomor 4 melalui berbagai metode dalam 100 tahun terakhir. Meskipun kekacauan sudah berakhir, 3 avatar juga telah menyelesaikan tugas mendominasi labirin Taiko. Tapi 30.000 ini meninggal tetapi tidak banyak kerusakan. Secara total, jumlah totalnya mendekati 30.000. Untuk legion ini yang telah memberikan kontribusi besar, tidak satu pun dari 3 avatar yang pelit. Sebaliknya, ketiga avatar sebenarnya sangat menyukai beku semacam ini. Mereka tidak keberatan melakukan apapun untuk ketiga avatar. Bahkan jika hati nurani itu hilang, bahkan jika orang-orang dan para dewa marah, wajah mereka tidak akan berubah. 2 legion lainnya berbeda. Meskipun mereka lebih kuat dan lebih sombong. Tetapi banyak hal, mereka tidak melakukannya. Ambil korps keadilan yang diperintahkan oleh Newman sebagai contoh. Pertempuran yang tidak adil, mereka tidak ingin bertarung. Dan 30.000 orang ini berbeda. Bagi mereka, hanya ada 2 tugas di dunia ini. Satu sudah dieksekusi, yang lainnya akan dieksekusi. Adapun tugas yang ingin mereka lakukan, apakah mereka dibenarkan, mereka tidak akan peduli atau peduli. Meskipun unit ini, bakat semua orang untuk bertempur hanya lebih dari 70 level. Tetapi dalam 3 pikiran dan tubuh utama, mereka adalah yang paling penting dan terbaik untuk digunakan. Tidak peduli apa, mereka dapat diyakinkan. Karena itu, 33.000 penunggang serigala yang ganas juga dikirim ke lantai 7 Taiko Labirin. Jika memungkinkan, ketiga avatar berharap mereka akan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika almarhum dibeli, 3 avatar sudah menjanjikan kekayaan dan kemuliaan, serta kekuatan dan kekuatan super.
Alasannya sangat mudah, dalam 100 tahun, membeli lebih dari 30.000 jenius serigala biru. Uang saja tidak cukup. Faktanya, avatar nomor 4 ini memiliki dendeng sapi buatan tangan dan beberapa tulang roh warna-warni. Ditambah banyak paku ledakan. Ini membuat para jenius serigala biru ini dengan bakat dan potensi dari badan perang tingkat 70, percayai mereka dengan percaya, dan bersedia mendorong klon nomor 4 untuk melakukan apapun untuknya. Dengan dendeng sapi spesial, para jenius serigala biru ini ditakdirkan untuk menyadari potensi mereka dan menjadi tuan dari keluarga serigala biru. Dengan sejumlah besar uang, mereka dapat hidup kaya dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Dengan lonjakan angin kencang, mereka bisa menjadi manusia dan memiliki identitas dan status penting di antara klan serigala biru. Avatar keempat juga berjanji bahwa mereka akan kaya dan makmur. Setelah misi berhasil diselesaikan, semua manfaat yang diperoleh oleh Legiun ini milik mereka. Selama beberapa dekade berikutnya, Suire Labirin berubah setiap hari. Di lantai pertama dan lantai 3, 2 kota kecil telah dibangun. Dengan pasar gelap 6 lantai, ini merupakan 3 pasar utama, menengah, dan lanjutan. Semua biksu yang memasuki labirin Suire harus menerima koleksi dan membentuk sebuah tim untuk berlatih di labirin Suire. Sebelum memasuki labirin 4 lantai, tim tersebut digabung menjadi sebuah korps. Ketika kami mencapai labirin 6 lantai sepanjang jalan, masa depan semua orang pada dasarnya telah selesai. Mereka yang tidak memiliki bakat dan potensi yang terlalu tinggi hanya bisa menjadi prajurit biasa. Mereka tidak memiliki dendeng khusus untuk dinikmati. Karena itu, secara umum, mereka akan pergi setelah mereka mencapai level 40. Mereka yang menolak untuk pergi juga akan dipaksa untuk diusir oleh tim patroli yang dibentuk oleh kedua avatar. Karena bakat dan potensi terbatas. Karena sudah ditakdirkan untuk tidak menjadi petarung yang kuat. Akan lebih baik untuk pergi lebih awal dan kembali ke dunia biasa untuk menjadi orang biasa. Bagaimanapun, dunia ini masih membutuhkan banyak warga sipil. Tidak cocok untuk bertarung, bukan berarti tidak cocok untuk bertahan hidup. Tidak dapat menjadi tentara tidak berarti tidak cocok sebagai pekerja, petani, atau pengusaha. Dengan reformasi berkelanjutan dari ketiga avatar, di dalam Taiko Labirin, ia berkembang pesat dari hari ke hari. 3 avatar bertindak dalam mengejar efisiensi tertinggi, kecepatan tercepat, dan kepentingan terbaik. Di bawah manajemen 3 avatar, seluruh Taiko Labirin berjalan seperti mesin besar. Setiap hari, ada sejumlah besar tulang roh warna-warni, serta berbagai tulang perang, yang diangkut ke labirin Taiko. Untuk mengelola 3 kota, 3 avatar ditempatkan di 3 kota dan bertanggung jawab untuk hal-hal di 1 kota. Semua biksu dari 2 ras dengan tubuh tempur lebih dari 60 tingkat ditinggalkan untuk menjadi prajurit profesional. Seiring berjalannya waktu, dalam seluruh Suire Labirin, populasi meningkat dan ekonomi menjadi semakin berkembang. Meskipun Meng Yi terdengar, labirin kuno ini tampaknya hanya sebuah gua, dan wilayahnya tidak jauh lebih besar. Tetapi kenyataannya, labirin kuno ini lebih seperti dunia tertutup. 3 lantai pertama Taiko Labirin relatif kecil. Tapi mulai dari lantai 4 panjang dan lebarnya ribuan mil. Luas total 6 lantai pertama Taiko Labirin lebih besar dari luas total dunia permukaan, sapi liar dan serigala biru. Pada abad pertama, avatar nomor 1, avatar nomor 3, dan avatar nomor 4 menyelesaikan dominasi Taiko Labirin. Ketika 100 tahun pertama berlalu sepenuhnya, 6 lantai pertama dari seluruh Taiko Labirin telah dimasukkan ke dalam kendali 3 avatar. Mengenai pelatihan badan perang, 3 badan perang utama telah sepenuhnya mengabaikan perang. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, Chu Xingyun mengaktifkan efek guntur kuno dari monumen guntur. 3 avatar tidak akan lagi dengan sengaja berburu binatang buas dan menghaluskan tubuh perang. Meskipun tubuh Tianlei lebih lambat dalam, tetapi tubuh Tianlei adalah cara yang paling lengkap, paling solid dan paling kuat untuk melatih tubuh. Berdasarkan monumen guntur kuno, dan kekuatan guntur sebagai api dan air. Tubuh pertempuran yang marah, kualitas semua aspek bisa disebut sempurna. Dan yang paling penting adalah, 3 badan perang utama semuanya telah mencapai level 70. Terus meningkatkan, itu sudah lebih sulit. Bukan tidak mungkin untuk terus memburu binatang buas di sekitar level 40. Tetapi masalahnya adalah bahwa karena kemurnian, jiwa-jiwa tingkat rendah memancarkan rasa malu bawaan, yang masih terlalu tipis dan terlalu membingungkan. Jika Anda mengatakan, Warframe sebelum level 70 juga dapat ditingkatkan dengan memburu binatang buas level 40. Kemudian, setelah tubuh pertempuran level 70, jika Anda terus memburu binatang jiwa level 40, efisiensi tubuh aslinya dapat digambarkan sebagai pengurangan 100 kali lipat. Menurut efisiensi 100 tahun terakhir, dalam 100 tahun, tubuh pertempuran itu marah ke level 70. Dan jika Anda ingin memperbaiki tubuh pertempuran 7 tingkat menjadi 80 tingkat, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Atas dasar ini, bahkan lebih dilebih-lebihkan jika ingin memperbaiki badan perang dari level 80 ke level 90. Jika Anda hanya berburu binatang jiwa tingkat 40,
butuh 10.000 tahun untuk memperbaiki tubuh pertempuran ke level 80. Dibutuhkan 31 miliar 1 miliar tahun. Dengan kata lain, jika tidak ada jumlah musibah, tubuh pertempuran dapat dipermainkan ke level 90. Setelah tubuh pertempuran marah ke level 70, sulit bagi kebanyakan biksu untuk bergerak maju. Terutama setelah tubuh pertempuran marah ke level 80, terus berburu binatang jiwa tulang level 40 ini, hampir tidak ada keuntungan. Meskipun secara teori, selama perburuan tak terbatas berlanjut, hal yang sama dapat diakumulasikan menjadi lebih sedikit, lebih banyak pasir dapat diakumulasikan menjadi menara, dan tubuh pertempuran dapat diperkeras ke level 90. Tapi jangan lupa, surga dan kesengsaraan bumi setiap 10.000 tahun sekali. Dunia hancur setiap 129.000 tahun. Jumlah uang dirampok setiap 6,4 miliar tahun. Perampokan yang tak terhitung jumlahnya setiap 311 miliar tahun. Apakah bencana ini dapat dilalui dengan aman adalah pertanyaan besar. Jangan katakan lagi, sejauh ini, tidak ada yang hidup selama ini. Pertempuran kehancuran dapat digambarkan sebagai pelayuan segalanya, dan semua kehidupan punah. Karena itu, meskipun secara teori, selama Anda tinggal di sini dan memburu dengan panik, Anda dapat mencapai keabadian. Tetapi pada kenyataannya, setelah tubuh pertempuran mencapai level 60, itu tetap sangat rendah sebelum melanjutkan untuk tinggal di lantai 6 Taiko Labirin. Legiun Keadilan, dan Kavaleri Serigala, begitu cepat menyempurnakan tubuh pertempuran ke level 70. Terutama karena mereka memasuki lantai 7, 8, dan ke-9 Taiko Labirin. Jiwa binatang buas di sana, yinsa bawaan yang lolos. Apakah itu kualitas atau kuantitas, itu jauh lebih kuat daripada binatang jiwa tulang. Kalau bukan karena perburuan massal 7, 8, 9, dan 3 lapisan binatang jiwa labirin. Legiun Keadilan, dan Kavaleri Serigala, sangat mustahil untuk memperbaiki tubuh pertempuran ke level 70 dalam 100 tahun. Kecuali mereka memiliki keberanian untuk memasuki lantai ke-10 labirin Taiko. Kalau tidak, jika Anda terus berburu di lantai 7, 8, dan 9, efisiensinya sudah sangat rendah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, lantai ke-10 Taiko Labirin adalah tempat latihan bagi komandan perang nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, yang ditunggangi Serigala Darah Merah. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Adapun lantai ke-11 dan lantai 12 dari Taiko Labirin, hanya avatar ke-6, ke-7, dan ke-8 yang memiliki kemampuan untuk masuk. Ketika orang lain masuk, dia ditembak sebelum dia bisa melihat musuh. Jadi, secara umum, bagi kebanyakan beku, setelah badan perang marah ke level 60, ia harus pergi jauh ke padang rumput liar untuk memburu binatang padang rumput dari tubuh perang di atas level 60 untuk melaksanakan tubuh. Jiwa binatang buas lebih dari 7 lantai di labirin kuno tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tajam. Baik itu satu ke satu atau banyak ke banyak. Kekuatan binatang jenazah bangkai itu jauh di atas ternak liar dan binatang buas, kuda perang darah merah, dan serigala biru padang rumput. Tapi, situasi avatar No. 1, nomor 3, dan nomor 4 agak spesial. Pertama-tama, mereka tidak bisa mengekspos kekuatan di tangan mereka. Mereka harus menyembunyikan kekuatan ini di tangan mereka. Bahkan jika hegemoni Taiko Labirin telah selesai, itu tidak dapat diungkapkan. 3 avatar tidak malu, baik suku barbar maupun suku serigala biru. Ini adalah mata dan telinga kekuatan utama di medan perang senior Taiko. Begitu pasukan utama tahu gerakan mereka, maka tidak ada yang bisa memprediksi hasil selanjutnya. Untuk hal-hal yang tak terukur, ketiga avatar tidak pernah mudah mengambil risiko. Karena itu, sekalipun efisiensinya tidak tinggi, tetapi para prajurit dari beberapa legiun besar masih hanya bisa berburu di lantai 7, 8, ke-9, dan ke-3 dari labirin Taiko, dan terus menyempurnakan perang mereka. Energi ketiga avatar tidak lagi ada di tubuh legiun besar ini. Untuk 3 avatar yang telah menyelesaikan dominasi Suiremase, tingkat perang tubuh ini telah ditingkatkan ke peringkat 70, tetapi pada kenyataannya lebih dari efek jera. Bahkan jika mereka tidak ada di sana, tidak akan ada masalah. 3 avatar duduk di lantai pertama, ke-3 dan ke-6 Suire Labirin. Sepenuhnya mengembangkan ekonomi Taiko Labirin. Berusaha keras untuk mendistribusikan setiap tim secara merata di 6 lantai pertama Taiko Labirin. Lakukan segala yang mungkin untuk memeras potensi Suire Labirin secara ekstrim. Meskipun di permukaan, 3 avatar tidak menggelapkan tulang roh berwarna-warni. Namun, di 3 pasar gelap yang dioperasikan oleh 3 avatar, hampir semua bisnis dimonopoli oleh 3 avatar. Meskipun permukaan terlihat, tampaknya ada banyak orang yang melakukan setiap bisnis. Tampaknya setiap bos memiliki orangnya sendiri. Namun faktanya, di balik setiap toko, ada 3 bayangan avatar. Setelah mendominasi labirin Taiko, semua biksu dapat mengandalkan tenaga kerja dan pertempuran untuk mendapatkan banyak sumber daya dan banyak tulang roh berwarna-warni. Tetapi kecuali mereka tidak ingin bertahan hidup di labirin kuno ini. Kalau tidak, apakah itu pakaian, makanan, perumahan, atau perjalanan dan pertempuran? Jangan lakukan tanpa persediaan dari 3 pasar gelap.
Karena itu, melalui sarana komersial, ketiga avatar mengumpulkan semua uang mereka di tangan mereka sendiri. Hari ini, tidak perlu untuk terus memperbaiki tubuh perang. 3 avatar berada di 3 pasar gelap. Selain berurusan dengan bisnis resmi setiap hari, di lain waktu, kami menggambar tulang roh berwarna-warni dan berubah menjadi mana kita sendiri. Di luar persepsi semua orang. Melalui berbagai cara, ketiga avatar telah memonopoli hampir semua keuntungan dari seluruh labirin Suire. Para beku yang bepergian ke dan dari labirin Taiko telah meningkatkan level tempur mereka. Selain mengkonsumsi sejumlah kecil tulang roh warna-warni untuk meningkatkan budidaya. Lebih dari 80% pendapatan benar-benar mengalir ke tangan ketiga avatar melalui berbagai cara. Dan seluruh proses itu masuk akal dan legal, yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, itu sebenarnya tidak berguna. Karena semuanya masuk akal dan legal, semua orang bisa melakukannya. Masih kalimat itu. Ketika berada dalam suatu wilayah, para penguasa yang membuat semua aturan melakukan bisnis. Pada dasarnya tidak ada cara hidup pengusaha lain. Tentu saja, 3 avatar tidak terburu-buru untuk membunuh. Itu belum sepenuhnya memonopoli pasar. Hanya saja, saham yang diserahkan sebenarnya seperti apa bentuknya. Butuh 100 tahun. Kombinasi avatar nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 benar-benar membuat Suire Labirin kewalahan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya sepenuhnya memonopoli suku Serigala Biru, tetapi juga suku Barbar, super jenius dari 2 kelompok etnis besar. Bahkan memonopoli kepentingan seluruh Suire Labirin. Tulang roh berwarna-warni besar-besaran mengalir ke rumah harta karun 3 avatar seperti air pasang. Tulang perang besar-besaran sudah menumpuk di pegunungan 3 avatar. Para jenius dari 2 kelompok etnis besar, bahkan pertama kali mereka ditemukan, sudah dikumpulkan oleh 3 avatar utama. Di bawah aturan 300 sapi. Para jenius dari 2 kelompok etnis akan menjadi loyalitas setia ketiga avatar. Menjadi kehidupan dari hanya 3 avatar, tentara berdarah besi. Tentu saja, semua ini tidak terlalu besar, tetapi secara rahasia. Sekarang, dengan berakhirnya kekacauan, suku-suku Barbar dan Serigala Biru mengira itu hanya pecahnya konflik antara kedua suku. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun, kedua komunitas tersebut telah berkumpul bersama di Taiko Labirin. Sampai batas tertentu, pasti akan ada wabah. Gejolak ini, di mata klan Barbar dan Serigala Biru, adalah wabah yang pasti akan terjadi. Yang paling penting adalah, hegemoni 3 avatar melawan Taiko Labirin sebenarnya bukan hegemoni yang berkuasa. Dari perspektif 3 avatar, yang paling penting tentu saja adalah uang. Selama memonopoli ekonomi, itu berarti memonopoli segalanya. Meskipun di permukaan, semua yang ada di Taiko Labirin masih di tangan klan Serigala Biru dan klan Barbar. Namun pada kenyataannya, seluruh sistem ekonomi telah sepenuhnya jatuh ke tangan ketiga avatar. Dengan uang, ada bakat. Mungkin, uang tidak dapat membeli para beku senior yang berada di level 60 atau 70. Tetapi jika Anda menggunakan uang untuk membeli para beku tersebut dengan lebih dari 30 level pertempuran, itu pada dasarnya tidak menguntungkan. Saya tidak bisa membelinya, itu pun. Dari setiap 200 gold, selalu ada 1 atau 2 orang yang tidak tertipu oleh uang. Orang-orang seperti itu biasanya adalah anak-anak dari klan Serigala Biru dan klan Barbar, yang kuat dan kekuatan utama. Dengan keberadaan ini, ketiga avatar tidak punya niat merekrut. Bahkan, sebagian besar anak-anak dari keluarga selebriti juga dibeli. Tidak pernah ada terlalu banyak uang. Bahkan anak-anak dari keluarga yang kuat tidak akan merasa bahwa mereka memiliki terlalu banyak uang. Untuk uang, keserakahan mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Banyak dari mereka sebenarnya tidak ingin mengkhianati keluarga mereka. Bahkan, mereka bahkan tidak memiliki ide untuk mengkhianati kekuatan dan bangsawan. Hanya saja di bawah godaan uang, saya ingin mencampur dan menipu sejumlah uang. Sayang sekali bahwa, selama 3 avatar, selama mereka bergabung, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Setelah 100 tahun menguji 3 poin utama, sifat manusia, sifat sapi, dan sifat serigala tidak tahan uji. Dari perspektif ketiga avatar, tidak ada yang namanya kesetiaan di dunia ini. Yang disebut kesetiaan, tetapi chip tawar-menawar terlalu rendah. Karena itu, ketiga avatar tidak ingin menyematkan segalanya pada kekosongan yang setia. Jika mungkin, mereka tentu ingin menggunakan cara yang paling pasti untuk memegang semua bawahan mereka dengan erat dan erat. Masih kalimat itu, mengejar 3 avatar akan selalu menjadi efisiensi tertinggi, kecepatan tercepat, dan manfaat terbesar. Adapun moralitas, seperti etiket, Anda tidak akan pernah bisa meminta mesin untuk berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Karena tidak ada yang mudah dan cara menyeluruh untuk mengendalikan semua orang di tangan Anda. Kenapa tidak menggunakannya? Jadi, banyak yang tergoda oleh uang, mencoba masuk dan mendapatkan gaji yang baik untuk anak-anak kaya dan berkuasa. Kali ini, saya tidak pernah kembali. Bukan karena mereka terbunuh, tetapi setelah cuci otak, mereka menjadi 3 avatar, prajurit paling fanatik dan paling keras mati.
Belum lagi, 1, 3, dan 4 avatar mendominasi labirin. Di sisi lain, selain lantai pertama, ketiga, dan keenam, pasar gelap didirikan. Sebenarnya ada pasar gelap di lantai 9 Suire Labirin. Pasar gelap ini dibangun bersama oleh avatar No. 5, nomor 6, dan No. 7. Untuk memasuki lantai 10, Anda harus melintasi kota. Jelas, ketiga avatar tidak diizinkan memasuki lantai ke-10 labirin Taiko oleh siapapun selain yang mengendarai serigala darah merah. Bahkan pasukan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 benar-benar mustahil. Pada dasarnya, di lantai 12 Taiko Labirin, 9 lantai pertama, Guiino 1, nomor 3, dan nomor 4 bertanggung jawab. Dengan pengembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, suatu hari, ketiga avatar akan menembus lantai ke-6 Suire Labirin dan mengembangkan pengaruhnya ke lantai ke-9 Suire Labirin. Untuk avatar nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Kepentingan 9 lantai pertama dapat sepenuhnya dilepaskan. Namun, mereka benar-benar tidak mau berurusan dengan kepentingan lantai 10 ke atas. Kalau tidak mereka kehilangan tempat kultivasi sendiri. Dan yang paling penting adalah, Taiko Labirin memiliki lebih dari 10 lantai dan berisi rahasia surga. Bagaimanapun, rahasia ini tidak akan pernah bisa diungkapkan. Selama 100 tahun terakhir, 3.000 wahana serigala darah merah juga membuat tubuh pertempuran ke level 70. 3.000 serigala darah merah itu mengendarai. Bahkan jika mereka berlatih lebih keras, mereka memburu banyak binatang jiwa yang mati. Tetapi karena tingkat jiwa binatang jenazah, hanya ada lebih dari 40 tingkat. Oleh karena itu, efisiensi budidaya mereka tak terhitung kali lebih tinggi dari lantai 6. Level badan perangnya masih lebih dari 70 level. Perbedaannya adalah, yang lain baru saja mencapai pertempuran level 70. Naik serigala darah merah, tetapi sudah memiliki 71 tubuh pertempuran. Adapun nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, mereka sama sekali berbeda. Dalam ratusan tahun terakhir, 3 perang besar pada dasarnya telah dipraktikkan di lantai ke-11 Taiko Labirin. Target perburuan mereka adalah penembak serigala perak dengan tubuh pertempuran 60 tingkat di lantai ke-11 Taiko Labirin. Terutama Raja Jenazah Jiwa yang diburu memiliki tubuh pertempuran di atas level 90. Meski masing-masing komunitas pemanah serigala perak, hanya ada satu jenazah binatang buas raja. Tapi jangan meremehkan semua yang diberikan Course Soul Beastmaster tingkat 90. Sebagai tubuh pertempuran tingkat 90, berburu Raja Jiwa jenazah-jenazah tingkat setara dengan total pendapatan berburu 10 juta penembak serigala perak biasa. Selama 100 tahun terakhir, 3 avatar akan menemukan dan memburu Raja Binatang berjiwa mayat setiap bulan. Lebih dari 100 tahun, ketiga avatar telah memperoleh ribuan tetes kristal darah serigala perak. Berhasil mengendarai ribuan serigala darah merah dan berevolusi menjadi penembak serigala perak dengan potensi tubuh pertempuran 9 tingkat. Hari ini, 100 tahun telah berlalu. Level pertempuran dari ketiga avatar telah mencapai level ke-80. Untuk 3 avatar utama, masih ada jalan panjang. Butuh setidaknya 200 tahun bagi mereka untuk menjelajahi lantai 11 dari medan perang Taiko secara menyeluruh. Hanya lantai 11 dari medan perang Taiko yang sepenuhnya dieksplorasi. Hanya dengan demikian ketiga kerajaan jenazah-jenazah dapat ditemukan dari berbagai posisi kritis. Hanya 3.000 mayat jenazah binatang diburu untuk mengembunkan 3.000 kristal darah. Dengan demikian, 3.000 wahana serigala darah merah, semua berevolusi menjadi pemanah serigala perak dengan tubuh pertempuran 9 tingkat. Jadi, di lantai 9 labirin Taiko, di pintu masuk ke lantai ke-10 labirin Taiko, sebuah kota dibangun. Avatar ke-5, ke-6, dan ke-7 benar-benar memblokir 3 lantai terakhir dari Taiko Labirin. Dalam 200 tahun ke depan, avatar ke-5, ke-6, dan ke-7 tidak akan mempedulikan apapun di luar. Untuk 3 avatar, tugas mereka yang paling penting adalah untuk memburu ke-3.000 Raja Jiwa Jenazah dan mendapatkan 3.000 kristal darah. Gunakan 3.000 kristal darah ini untuk mengendarai 3.000 serigala darah merah untuk berevolusi menjadi penembak serigala perak dengan potensi tubuh pertempuran 90 tingkat. Ketika tujuan ini tercapai, badan perang dari ketiga avatar diyakini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menjelajahi lantai 12 Taiko Labirin. Belum lagi, hal-hal dalam labirin kuno. Di sisi lain, di kedalaman padang rumput sapi liar, di bawah komandan nomor 2, 3.000 sapi biadab, sebuah tenda listrik ungu bersinar di sekelilingnya, berlari di padang rumput. Dalam 100 tahun pertama sejak Dewa Chu Xingyun pergi, 3.000 sapi biadab tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Mulai sekarang, naik besi liar telah secara resmi mengubah namanya menjadi Thunder Heavy Cavalry. Sejak sekitar 100 tahun yang lalu, Chu Xingyun menginspirasi Guntur kuno, avatar pada avatar, dan proyeksi efek tubuh Guntur kuno. 3.000 Barbarian Tiki, yang merupakan avatar nomor 2, hanyalah hantu. Mereka dapat dengan jelas memahami bahwa proyeksi monumen Guntur kuno tidak hanya dapat membantu mereka menghilangkan roh jahat, tetapi juga memurnikan laut.
itu juga akan terus mengeluarkan jejak guntur dan terus meredam tubuh mereka. Ada monumen guntur kuno, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika dia tidur di tempat tidur setiap hari, cepat atau lambat dia bisa menjadi master. Anda tahu, ini 3000 sapi biadab naik, tetapi semua memiliki keberadaan bakat dan potensi tubuh tempur level 90 atau lebih. Yang paling mereka pedulikan adalah kecepatan kultivasi dan efisiensi kultivasi. Semua orang tahu, jika kekuatan tidak dapat ditingkatkan sesegera mungkin, jika seseorang tidak baik, mereka akan mati. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, Anda harus pergi jauh ke padang rumput dan memburu binatang padang rumput dari badan perang maju. Semakin kuat musuh yang berhadapan, semakin cepat tubuh tempur mereka bisa marah dan semakin tinggi efisiensinya. Tetapi pada saat yang sama, bahaya yang mereka hadapi semakin besar dan semakin besar. Kenapa? Ada begitu sedikit tuan dari klan barbar level 90 ke atas. Ketika banyak orang luar ingin datang, pastilah ada terlalu sedikit beku dengan bakat dan potensi dari badan pertempuran tingkat 90. Tetapi pada kenyataannya, ini jelas tidak terjadi. Total populasi suku barbar adalah sekitar 30 juta orang. Ada sekitar 2 atau 3 juta anak yang baru lahir setiap tahun. Di antara begitu banyak anak, bahkan jika satu jenius dari 1 juta orang, 2 atau 3 akan muncul tahun itu. Apakah 20.000 atau 30.000 dalam 10.000 tahun? Namun, kenyataannya adalah bahwa suku-suku barbar memiliki superbody 90 tingkat, tidak lebih dari 5 total. Sebenarnya, meskipun proporsi jenius dari suku barbar tidak tinggi, bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Tetapi tidak peduli seberapa rendah, di antara 10.000 anak suku barbarian, akan ada bibit yang bagus dengan bakat dan potensi badan perang tingkat 90. Yang disebut One Lipic One jelas jenius. Dengan kata lain, setiap tahun, suku barbarian akan menghasilkan 2 atau 300 jenius super dengan bakat dan potensi badan perang tingkat 90. Alasan mengapa tuan barbar sangat jarang. Bukan karena ada beberapa jenius, tetapi karena para jenius itu tidak punya waktu untuk menyadari potensi mereka, mereka telah membunuh medan perang dan mati. Dengan Thunder Stele kuno, kecepatan dan efisiensi latihan tubuh tempur mereka tidak hanya akan meningkat berkali-kali. Selain itu, penyempurnaan kerangka perang mereka juga lebih solid dan komprehensif. Sampai sekarang, mereka tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Anda bisa bertarung jika Anda bisa, dan Anda bisa pergi jika tidak bisa. Dalam 100 tahun terakhir, di bawah perlindungan mobil 3000 Barbarian King, 3000 Barbarian Iron Riders masih utuh. Sebenarnya, ini bukan keberuntungan. Poin kuncinya adalah bahwa dalam ratusan tahun terakhir, Thunder telah menunggang lawan, tetapi itu bukan binatang buas. Bahkan, lawan mereka bahkan bukan kuda berdarah. Dalam 100 tahun terakhir, di bawah semangat aliansi ofensif dan defensif, 3000 penunggang besi biadab tidak diizinkan untuk mulai melawan binatang biadab dan keluarga kuda perang darah merah. Satu-satunya musuh dari 3000 wahana ternak barbar adalah padang rumput yang luas, yang hidup dari perburuan sapi barbar dan kuda darah merah, binatang serigala biru. Binatang serigala biru, seperti klan serigala biru, batas tubuh pertarungan hanya sekitar 80. Meskipun Raja Serigala legendaris mungkin memiliki tubuh perang 90 tingkat. Tapi legenda hanyalah legenda, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Ada 3090 tingkat tubuh Raja Barbar, yang dilindungi di mana-mana. Ada juga 3000 Raja Kuda Darah Merah dari tingkat 90 badan perang, yang berfungsi sebagai detektif fluid. Setiap pertempuran 3000 sapi barbar memiliki keunggulan absolut dan pemahaman absolut. Terlebih lagi, ketika badan perang ditingkatkan ke level 60 atau di atasnya, kekuatan badan perang sudah mengerikan. Sekalipun kesenjangannya besar, tidak mudah untuk dibunuh. Selain itu, 390 level perang dilindungi oleh sapi jantan. Kecuali jika mereka ingin mati sendiri, jika tidak itu tidak mudah untuk dihancurkan. Setelah ratusan tahun pertempuran, 3000 sapi biadab naik dan membunuh binatang serigala biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari 3000 pengendara besi biadab semuanya adalah binatang serigala biru dengan tingkat pertempuran 6 hingga 80. Selain itu, gas jahat darah efek memperbaiki tubuh perang, lebih dari yinsa bawaan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 100 tahun, 3000 penunggang besi biadab telah membuat tubuh pertempuran mencapai level 80. Dengan ratusan tahun berburu gila, tidak hanya jumlah binatang serigala biru tidak berkurang. Dalam beberapa dekade terakhir, binatang serigala biru di sekitarnya tampaknya telah meningkat. Tentu saja, ini jelas ilusi. Alasan mengapa ada lebih banyak binatang serigala biru di sekitar sebenarnya tertarik oleh suasana berdarah di dekatnya. Binatang buas serigala biru tidak bisa meredam tubuh perang ke level 90. Dan level tubuh perang tidak menembus tanda level 90, binatang serigala biru tidak bisa membuka kebijaksanaan spiritual, dan tidak bisa memiliki kebijaksanaan terlalu tinggi. Meskipun Thousand Thunders telah memburu dan membunuh ratusan juta binatang serigala biru dalam 100 tahun terakhir, mereka masih belum menakuti mereka.
Kebalikannya, suasana berdarah di dekatnya menarik semakin banyak binatang serigala biru. Jadi, dengan berlalunya waktu, 1000 guru menunggang kembali tidak hanya tidak perlu khawatir tentang pembunuhan binatang serigala biru. Dalam 10 tahun terakhir, ada semakin banyak binatang serigala biru, dan ada perasaan tak terkalahkan. Untuk saat ini, dalam 1 atau 200 tahun ke depan avatar kedua dan perjalanan petirnya, sulit untuk meninggalkan padang rumput ternak liar ini. Ratusan juta binatang serigala biru telah mengepung mereka sampai mati. Meskipun tidak ada bahaya hidup. Tetapi sebelum benar-benar menyelesaikan bahaya tersembunyi dari serigala ganas. Menurut persetujuan dari Akta Jiwa Aliansi Ofensif dan Defensif, avatar kedua dan perjalanan besi biadabnya, tidak ingin pergi kemanapun. Begitu bahaya tersembunyi dari serigala ganas telah sepenuhnya terselesaikan, maka ternak dan binatang buas liar, serta kuda perang darah merah akan menjadi sekutu avatar kedua. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan avatar kelima, ke-6, dan ke-7. Selama 100 tahun terakhir, kecepatan perkembangannya sangat cepat. Di antara mereka, avatar nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 mendominasi 9 lantai pertama dari seluruh Taiko Labirin, dengan erat menangkap lebih dari 80% sumber daya dan minat. Adapun 20% dari sumber daya yang diserahkan, yaitu bagian yang diberikan di bawah solusi optimal. Dalam pepatah lama di padang rumput sapi liar, jika Anda ingin kuda itu berlari, Anda harus merumput kuda itu. Avatar kelima, ke-6, dan ke-7, meskipun masih dalam tahap promosi, tidak memiliki pencapaian yang terlalu menonjol. Namun pada kenyataannya, ketiga avatar itu terus-menerus menjelajahi dan memburu Raja Jiwa Jenazah, mendapatkan kristal darah serigala perak, dan melatih sejumlah besar penembak serigala perak. Kengerian penembak serigala perak sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan. Ini adalah ras yang iri bahkan dari surga. Faktanya, dua ras ini telah sepenuhnya punah sejak pertempuran kehancuran di zaman kuno. Dalam legenda, klan serigala secara resmi menjadi salah satu dari 18 klan iblis berdasarkan klan serigala perak dan klan serigala emas. Jumlah serigala perak dan serigala emas selalu sangat langka. Dengan jumlah yang langka, suku serigala dibangun dengan status 18 klan perang dari klan iblis. Kengerian bisa dilihat dari ini. Bagaimana klan serigala emas masih belum diketahui. Mulai sekarang, ketiga avatar telah mengembangkan ribuan penembak serigala perak dengan kristal darah serigala perak. Kekuatan dan bakat dari 3000 penembak serigala perak ini luar biasa. Tidak hanya level badan pertempuran yang bisa dinaikkan ke level 90. Lebih penting lagi, penembak serigala perak adalah benar-benar putra angin. Dilahirkan untuk mengendalikan ledakan. Apakah itu mengejar, melarikan diri, atau bergegas? Apakah itu serangan, pertahanan, atau menghindar? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada makhluk lain. Jika suatu hari, ini 3000 serigala darah merah naik, semua berevolusi menjadi pemanah serigala perak. Jika suatu hari, Dewa Chu Xingyun Yuanshan menanam 3000 prasasti kuno ke lautan pengetahuan tentang 3000 pemanah serigala perak ini. Tentara serigala perak ini akan menjadi tentara yang sempurna. Musuh tidak pernah ingin berada di dekat penembak serigala perak. Musuh tidak pernah ingin lepas dari kejaran penembak serigala perak. Karena itu, meskipun di permukaan, 5, 6, 7, dan 3 avatar tampaknya tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Namun pada kenyataannya, apa yang mereka bangun adalah kekuatan yang tidak terkalahkan untuk medan perang Taiko yang superior. Dalam hal pendapatan saja, dalam 100 tahun terakhir, keuntungan dari ketiga avatar ini pasti yang tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan avatar No. 1, nomor 3, dan nomor 4, itu jauh lebih baik daripada 10 juta kali. Perhatikan, yang saya bicarakan di sini hanyalah rasio dengan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Faktanya, perolehan terbesar dalam 100 tahun terakhir tidak pernah menjadi 563 avatar. Dalam 100 tahun terakhir saja, keuntungan yang diciptakan oleh avatar besar telah dilihat. Avatar No. 1, nomor 3 dan nomor 4 berada di peringkat keempat dan paling sedikit. Tempat kedua adalah Thunder Heavy Ride dari split kedua, dan penembak Silver Wolf dari kelima, ke-6 dan ke-7. Guntur kembali naik di bawah peningkatan monumen kuno Guntur, tidak kurang dari pemanah serigala perak. Dua legiun utama, meskipun dari jenis yang berbeda, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Dalam 100 tahun terakhir, dalam hal pendapatan saja, jumlah tertinggi adalah avatar ke-8 dari kohesi tergesa-gesa Chu Xingyun sebelum dia pergi. Dalam 100 tahun terakhir, avatar ke-8 hanya melakukan 3 hal. Hal pertama adalah memperluas budidaya lada iblis dan memproduksi masal dendeng khusus. Hal kedua adalah membangun pertahanan kota dan membangun pintu masuk Jiudao Canyon. Hal ketiga adalah mendorong kelahiran dengan penuh semangat dan mempromosikan sistem 3 istri dan 4 selir. Yang pertama adalah yang pertama. Karena paprika setan ditanam dalam jumlah besar, jumlah dendeng khusus yang dihasilkan 100 kali lebih tinggi daripada 100 tahun yang lalu. Dan sejumlah besar dendeng sapi yang dibuat khusus menciptakan banyak kekayaan untuk avatar ke-8.
Perlu disebutkan, dengan kepergian dewa, di antara beberapa avatar, kecuali yang lebih dekat, koneksi satu sama lain terputus sama sekali. Dendeng daging sapi spesial dari klon nomor 8 tidak dikirim dengan sia-sia. Bahkan jika dendeng daging sapi khusus diperlukan, itu adalah avatar nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, belum dibahas. Bahkan, dalam 100 tahun terakhir, 50% dari keuntungan yang dihasilkan oleh Taiko Labyrinth telah dikirim ke avatar nomor 8, yang digunakan untuk membeli sejumlah besar dendeng. Ini karena split ke-8 terlalu kejam. Bahkan jika pihak lain adalah avatar lain, avatar ke-8 hanya menaikkan harga dendeng menjadi ratusan kali lipat untuk dijual. Dendeng sapi spesial, harganya hanya tulang semangat berwarna-warni. Namun, avatar ke-8 dijual ke avatar lain dengan harga masing-masing dendeng sapi spesial dan 100 tulang semangat berwarna-warni. Dihadapkan pada harga seperti itu, ke-6 avatar di Suire Labyrinth tentu sangat terbuka. Tapi Doppelganger ke-8 tidak peduli tentang itu. Apakah ini terlalu mahal? Maka Anda tidak dapat membeli. Sebagai bisnis monopoli, harga adalah keputusan akhir Doppelganger ke-8. Dalam perhitungan avatar ke-8, sepotong dendeng sapi spesial dapat memungkinkan seorang biarawan untuk tinggal di labirin Taiko selama lebih dari seminggu. Dalam minggu ini, jika nilai 100 tulang roh warna-warni tidak dapat dibuat, orang seperti itu tidak layak tinggal di labirin Taiko. Dengan keluaran terkini dari lembah Manyu, ratusan juta dendeng khusus dapat diproduksi dalam sehari. Keuntungan tinggi yang diperoleh sungguh menakjubkan. Saat ini, dendeng sapi biasa telah lama dihentikan. Hanya para beku di labirin kuno yang dapat menikmati rasa lada iblis. Semua orang di dunia permukaan tidak bisa lagi membeli sepotong dendeng. Dengan jumlah uang yang begitu besar, avatar ke-8 tentu tidak akan sia-sia. Di bawah kendali avatar nomor 8, seluruh lembah Manyu telah berkembang pesat dalam 100 tahun terakhir. 100 tahun yang lalu, populasi lembah Manyu hanya sekitar 100.000. Tapi hari ini 100 tahun kemudian, dengan dipromosikannya istri ketiga dan 4 sistem selir, lembah Mani menjarah seluruh penduduk suku Mani dengan gila. Avatar ke-8 sangat murah hati. Dengan sejumlah besar dana di tangannya, ia sepenuhnya menerapkan sistem 3 istri dan 4 selir, dan sangat mendorong proses persalinan. Melalui sistem 3 istri dan 4 selir, para lelaki di lembah barbar telah menikahi lebih dari 60% wanita biadab di luar lembah. Dengan insentif kesuburan yang sangat besar, jumlah anak-anak yang baru lahir dari suku barbar juga sangat mengkhawatirkan. Dengan dukungan keuangan yang memadai, berkat upah di semua tingkatan avatar ke-8 benar-benar luar biasa. Lebih dari 30% dari uang yang diperoleh dari labirin Taiko begitu tumpah. Di bawah jumlah dana yang besar, ternak liar betina di luar lembah ternak liar juga sangat bersedia untuk menikah ke lembah ternak liar. Apalagi, setelah menikah ke lembah sapi liar, mereka juga sangat rela memiliki anak. Terutama di bawah tindakan Liang dan disempurnakan oleh Devil Pepper, kebanyakan dari mereka melahirkan sapi barbar jantan. Ini sangat meningkatkan warisan lembah sapi liar. 100 tahun yang lalu, populasi suku barbarian hanya lebih dari 30 juta. Tetapi hari ini, 100 tahun kemudian orang-orang dari suku barbar di lembah barbari saja telah melampaui angka ini. Mulai sekarang, jumlah orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir di seluruh lembah Manyu telah melebihi 30 juta. Di antara mereka, ada 3 juta prajurit barbar dengan potensi 60 tingkat. Ada 300.000 prajurit barbar dengan potensi tubuh pertempuran 70 tingkat. 30.000 prajurit barbar dengan potensi tubuh perang 80 tingkat. Ada 3.000 prajurit barbar dengan potensi tingkat ke-90. 93 tingkat potensi prajurit, 300 prajurit. Potensi prajurit tingkat 96, 30. Prajurit potensial tingkat 99 prajurit, 3 orang. Pasukan besar terdiri dari 333.300 orang, sejak saat kelahiran, akan dibagi dengan nomor 8 untuk melakukan pelatihan profesional. Berawal dari ingatan, anak-anak barbar ini mulai belajar kata-kata, pengetahuan, keterampilan bertarung, dan pengalaman bertempur. Dari catatan, mereka telah diperlakukan sebagai tentara yang memenuhi syarat dan mereka sepenuhnya terlatih. Mercenari, avatar ke-8 dilatih sebagai prajurit profesional. Pasukan lebih dari 3 juta sapi biadab tidak pergi keluar untuk memburu binatang buas untuk memperbaiki perang. Karena Doppelganger ke-8 perlu untuk duduk di lembah barbar dan tidak bisa meninggalkan hubungan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan tubuh perang, Doppelganger ke-8 menemukan seluruh rangkaian metode pemurnian tubuh perang. Misalnya kayu anti raksasa, menempuh jarak jauh. Misalnya, memahat batu besar menjadi kunci batu, dan terus-menerus mengangkat kunci batu untuk melatih kekuatan anggota tubuh dan meningkatkan kekuatan tubuh pertempuran. Bahkan, tubuh pertempuran nomor 8 juga secara tentatif menarik aliran udara yang kacau di udara dan udara yang sangat teduh ke dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh. Meskipun dari segi efisiensi, lebih baik untuk berburu binatang buas, menarik kinsa bawaan, dan darah dari darah menjadi tinggi. Tetapi kemenangan dalam stabilitas, kemenangan terus.
Anda tahu, Yinsa bawaan baik, kobaran darah bukan apa-apa. Anda hanya perlu berburu binatang buas, atau binatang buas, sebelum Anda bisa mendapatkannya. Ini tidak terjadi dengan arus udara kacau dan yin qi yang ekstrim. Mereka seperti udara, membanjiri seluruh medan perang senior Taiko. Kapan saja Anda mau, kapan saja Anda bisa. Meskipun cara murni ini akan membawa rasa sakit dan siksaan yang tak berkesudahan kepada para beku. Dan efisiensinya sangat rendah. Namun, menurut perhitungan akurat dari Avatar ke-8, meskipun metode pendinginan seperti ini tidak efisien, metode ini dapat bertahan lama. Jika tidak didasarkan pada 1 jam, atau 1 hari, 1 minggu. Itu diukur dalam 1 tahun. Pendekatan etis yang belum sempurna ini lebih unggul daripada pendekatan etis lainnya. Anda tahu, tidak mungkin metode vulgar lainnya untuk berburu binatang buas kapan saja, di mana saja. Secara umum, prajurit barbar akan bekerja sama untuk pergi berburu. Dalam proses berburu, penghasilan mereka benar-benar sangat tinggi. Tapi begitu perburuan selesai, mereka akan kembali. Dalam perjalanan bolak-balik, serta selama periode kembali ke rumah, tidak ada keuntungan sama sekali. Namun, rangkaian latihan fisik yang diciptakan oleh Badan Perang Nomor 8 ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Bersedialah untuk menanggung kesulitan. Tetaplah pada itu, siapapun dapat bertahan untuk waktu yang lama tanpa gangguan. Dan yang paling penting adalah, biksu lain, ketika berburu binatang buas dan jiwa buas, juga harus menderita dari roh jahat. Jika seseorang tidak berhati-hati, roh-roh jahat akan mengembun di lautan pengetahuan. Pada saat itu, bahkan jika itu tidak mati, itu sepenuhnya dihapuskan. Jenis operasi tubuh ini berbeda. Tidak perlu berburu makhluk apapun, juga tidak akan disebut roh jahat dan roh jahat menemukan tubuh bagian atas. Selain menjadi sangat pahit, sangat lelah, dan sangat lelah. Yang paling penting adalah nutrisi harus tetap terjaga. Jika Anda tidak memiliki persediaan nutrisi yang cukup, jika Anda terburu-buru mempraktikkan teknik tubuh yang vulgar ini, akan butuh beberapa hari untuk meningkatkan potensi Anda, dan bahkan meningkatkan hidup Anda. Benar, teknik tubuh vulgar ini sebenarnya adalah Avatar ke-8. Teknik tubuh vulgar yang diperoleh dari Chaos Yuanshen, Dewa Chu Xingyun, diciptakan setelah transformasi. Menumbuhkan vitalitas. Itu benar, rangkaian teknik esensi inilah yang diciptakan setelah peningkatan. Dalam 100 tahun, pasukan lebih dari 3 juta sapi biadab, sebagian besar dari mereka telah marah ke 60 level. Sejauh ini, tubuh perang tidak akan pernah menua atau menurun. Selama Anda terus berlatih, Anda dapat menyadari semua potensi Anda, cepat atau lambat. Teknik tubuh vulgar yang berasal dari teknik tubuh vulgar ini sangat cocok untuk keluarga barbar yang berkulit tebal. Meskipun sangat menyakitkan, sangat sulit. Tapi olahraga seperti ini masalah penderitaan. Selain itu, apa yang diharapkan doppelganger ke-8 itu? Genre yang sangat menyakitkan ini sebenarnya sangat adiktif. Setelah Anda bertahan untuk jangka waktu tertentu, jika Anda tidak berlatih selama beberapa jam setiap hari, Anda tidak akan tidur nyenyak dan Anda tidak akan merasa enak ketika makan. Cara vulgar semacam ini, tubuh pertempuran marah, semua sangat kuat. Otot-otot di seluruh tubuh tajam dan bersudut, tetapi keras seperti batu. Tubuh pertempuran yang marah dengan cara vulgar ini tidak hanya memiliki kekuatan super, tetapi juga memiliki pertahanan yang mengerikan. Mulai sekarang, ketika berjalan di lembah sapi liar, siapa yang menjadi prajurit dan siapa yang tidak dapat dibedakan sekilas, dan tidak akan bingung. Dibandingkan dengan orang barbar biasa, para prajurit akan lebih tinggi dan lebih dari 2 kali lipat perawakannya. Terutama otot-otot tubuh itu, celahnya terlalu besar. Orang-orang barbar biasa, sekalipun mereka memiliki tubuh tempur tinggi, tetapi otot mereka tidak terlalu berkembang. Para prajurit profesional di lembah sapi liar berbeda. Di bawah pengaruh fisioterapi, tinggi badan mereka biasanya lebih dari 10 cm lebih tinggi daripada orang biasa. Otot-otot dalam satu tubuh bahkan lebih berbeda. Dalam hal berat saja, hampir 2 kali lebih umum dari biksu banteng biasa. Kekuatan lebih besar, pertahanan lebih kuat. Melalui tes tempur yang sebenarnya, tubuh pertempuran yang disempurnakan dengan teknik tubuh vulgar memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Tubuh pertempuran level 60 sudah cukup untuk bersaing dengan para biarawan barbar biasa dari tubuh pertempuran level 70 tanpa jatuh ke dalam kerugian. Sampai hari ini, 100 tahun telah berlalu. Mulai sekarang, selain kemampuan tempur kelas atas, masih ada yang kurang. Kekuatan dan kemakmuran lembah sapi liar mengerikan. Namun, untuk mendapatkan manfaat sebesar itu, konsumsi Avatar ke-8 juga sangat besar. Lebih dari 60% dana yang diperoleh dari labirin Taiko dikonsumsi oleh 3 juta pasukan ini. Pada dasarnya, jika doppelganger ke-8 mendapat 10 manfaat dari Taiko labirin. Lalu, 3 dari mereka digunakan untuk mendorong 3 istri dan 4 selir, serta mendorong kelahiran. 6 dari mereka digunakan dalam pelatihan 3 juta pasukan dan suplemen gizi. Bagian yang tersisa digunakan untuk membangun seluruh lembah sapi liar dan membangunnya menjadi kota raksasa. Ketika 100 tahun pertama berlalu,
Populasi di Lembah Maniu adalah lebih dari 30 juta. Ada lebih dari 3 juta tentara barbar dengan potensi dan bakat badan perang di atas level 60. Mulai sekarang, populasi Lembah Maniu dan jumlah pasukan secara resmi telah melampaui lembah, seluruh keluarga barbar. Dalam sekejap, waktu telah tiba untuk abad kedua. Pada abad kedua setelah kepergian Chu Xingyun, di bawah pelatihan Avatar nomor 8, level pertempuran lebih dari 3 juta tentara barbarian telah ditingkatkan ke level pertempuran 70. Tetapi pada saat ini, Lembah Maniu akhirnya akan tahan uji. Mulai sekarang, meskipun Lembah Maniu telah menutup pintunya, Su Jin tidak diizinkan pergi. Tapi di dunia ini, tidak ada dinding kedap udara. Ketika lebih dari setengah dari 100 tahun kedua berlalu, segala sesuatu di Lembah Maniu akhirnya terbuka. Dalam 156 tahun terakhir, bukannya belum ada yang menemukan ide tentang Lembah Maniu. Tetapi dengan sedikit eksplorasi, semua orang menolak gagasan itu. Lembah Maniu, Su Jin tidak mengizinkan. Selain itu, 8 pintu masuk Lembah Maniu terlalu menyeramkan untuk dibangun dan dapat digambarkan sebagai pertahanan yang mudah dan sulit untuk diserang. Meskipun tidak ada banyak pembela di Lembah Sapi Liar, tetapi dengan pintu masuk yang curam, serta gubal dan batu-batu besar, mudah untuk dipegang. Di bawah Perang Dunia I, jika Anda tidak berhasil menangkap seluruh lembah, kemudian, begitu kerusakannya terlalu berat, seluruh kekuatan bisa hilang karena alasan ini. Tetapi setelah lebih dari 100 tahun berlalu, bahkan jika berita doppelganger nomor 8 tetap bagus, akhirnya akan bocor. Ketika keluarga kerajaan barbarian mengetahui bahwa populasi di lembah barbari melebihi 30 juta. Selain itu, ada lebih dari 3 juta tentara dalam teror. Saya langsung takut. Anda tahu, meskipun keluarga kerajaan barbar kuat, tetapi pada kenyataannya, setelah puluhan ribu tahun pembangunan, semua legiun pada dasarnya diprivatisasi oleh keluarga besar suku barbar. Jumlah total pasukan yang benar-benar milik dan dikendalikan oleh keluarga kerajaan barbar hanya sekitar 30 ribu. Meski begitu, keluarga kerajaan barbar sudah berjuang. Anda tahu, 30 ribu Barbarian Royal Knights, gajinya sangat tinggi. Bahkan dengan pemajakan seluruh suku barbar sebagai jaminan, masih sulit untuk mempertahankan pasukan yang kuat dari 30 ribu orang. Ksatria kerajaan suku barbar semuanya ada di level 70 atau lebih tinggi. Di antara mereka, Jenderal Barbar memiliki tubuh perang di atas 80 level. Setiap bulan, mereka perlu menerima gaji tinggi dari keluarga kerajaan. Kalau tidak, mengapa mereka harus terus melayani keluarga kerajaan? Para penatua generasi yang lebih tua telah melewati ratusan juta tahun. Prajurit barbar baru tidak merasa bahwa mereka berutang apapun kepada keluarga kerajaan. Dia juga tidak akan bersalah, tanpa penyesalan, melayani keluarga kerajaan. Dan nyatanya, ksatria kerajaan hanyalah sebuah nama, dia tidak bisa memutuskan apa. Bahkan sebagai anggota ksatria kerajaan, mereka memiliki anggota keluarga orang tua, dan anak-anak. Mereka juga perlu memakai pakaian untuk makan, mereka juga perlu berlatih, dan perlu menghabiskan. Karena itu, mereka juga membutuhkan keluarga kerajaan untuk memberi mereka gaji yang sangat baik sebelum mereka dapat melayani keluarga kerajaan. Tidak perlu bagi keluarga kerajaan untuk membayar harga tertinggi. Tapi paling tidak, harga yang diberikan oleh keluarga kerajaan tidak bisa lebih rendah dari harga pasar. Menurut harga pasar, seorang jenderal biadab dengan tubuh pertempuran 70 tingkat, gaji sehari adalah 1000 tulang berwarna-warni. 30.000 tentara membutuhkan 30 juta yuan sehari untuk mempertahankannya. Bahkan keluarga kerajaan yang bullis memiliki kekuatan besar dalam perpajakan. Tetapi mempertahankannya masih sangat sulit. Adapun tentara yang lebih besar, bukan karena mereka tidak ingin memilikinya, tetapi mereka tidak dapat mempertahankannya. Sebenarnya sangat mudah untuk membangun pasukan. Selama Anda punya uang dan mau mengeluarkan uang, itu bisa dengan mudah dibangun. Tetapi terlalu sulit untuk mempertahankan pasukan besar untuk waktu yang lama. Habiskan 30 juta sekaligus, dan banyak pejabat tinggi dan orang kaya tidak akan terlalu malu. Terutama untuk yang super kaya, bahkan tanpa berkedip. Yang disebut 30 juta yuan hanyalah uang yang mereka beli untuk senjata dan baju besi. Tetapi jika Anda ingin orang super kaya ini menghabiskan 30 juta setiap hari, kesenjangan yang disebut antara si kaya dan si kaya harus langsung ditakuti. Belum lagi super kaya, bahkan keluarga kerajaan yang biadab sangat sulit dipertahankan. Anda tahu, bisnis suku barbar tidak berkembang. Apalagi populasi suku barbarian hanya 30 juta. Pajak yang dapat dikumpulkan sangat terbatas. Namun, bagaimanapun juga itu adalah keluarga kerajaan. Dalam ratusan juta tahun terakhir, keluarga kerajaan barbar telah mengumpulkan banyak uang. Apalagi sekarang, ketika keluarga kerajaan barbar mengetahui situasi di lembah barbar, mereka tidak bisa duduk diam. Menghubungi semua bangsawan suku barbar semalam dan mengadakan pertemuan tertinggi bangsawan barbar. Pada pertemuan itu, Kaisar Maniu memajang informasi di lembah Maniu di tempat. Di hadapan intelijen yang terdaftar oleh Kaisar Barbar, semua pejabat barbar kewalahan di tempat.
Meskipun mereka telah samar-samar menyadari untuk waktu yang lama kekuatan lembah Manyu berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, mereka selalu ingin membagi kepentingan lembah Mani. Dia bahkan bermimpi untuk menggigit dan menelan semua manfaat di lembah sapi liar dan mengambilnya sebagai miliknya. Sampai hari ini, ketika Kaisar Barbar memanggil semua orang dan menampilkan semua informasi di lembah Barbar, semua orang tahu bahwa mereka terlalu ceroboh. Lembah sapi liar, dikelilingi oleh pegunungan, hanya memiliki saluran lembah yang sempit dan tak tertandingi yang dapat mengarah ke dunia luar. Dan mulai sekarang, di lorong sempit dan tak tertandingi ini, 9 teras berturut-turut telah dibangun. Setiap pintu masuk setinggi 100 kaki, seolah-olah itu adalah bukit kecil, mudah untuk dipertahankan dan sulit diserang. Suku Barbar tidak kalah kuat, tetapi selama tidak bisa terbang, masih sulit untuk melintasi langit ini. Pada pertemuan itu, Manoxiu dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Jika Anda tidak ingin kehilangan kekuatan dan status di tangan Anda, jika Anda tidak ingin kehilangan status mulia Anda, maka semua orang harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menghancurkan lembah sapi liar. Selain itu, Kaisar Manyu juga menyatakan di tempat bahwa ia akan membuka perbendaharaan nasional dan memberi penghargaan kepada mereka yang pantas. Dalam pertempuran berikutnya, selama seseorang membuat prestasi militer, Kaisar Barbarian pasti tidak akan pelit dengan hadiah. Selain itu, gaji bangsawan utama yang berpartisipasi dalam perang, serta pensiun setelah perang, juga ditanggung oleh keluarga kerajaan Barbar. Menghadapi pernyataan Kaisar Barbarian, sapi jantan suku Barbar juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Jika dia mundur pada saat ini, Kaisar Manyu pasti akan menghukumnya. Untuk berbicara ringan, akan kehilangan gelar bangsawan. Singkatnya, begitu kesulitannya selesai, keluarga kerajaan yang biadab pasti akan memberikan andil besar pada keluarga-keluarga yang mundur. Selama keluarga kerajaan Barbar tidak jatuh, masa depan mereka akan sangat suram. Bahkan ada bahaya menghancurkan keluarga dan dimusnahkan. Mengatakan 10.000 langkah mundur. Bahkan Kaisar Barbarian dan keluarga kerajaan tidak terburu-buru. Orang-orang kuat ini sudah terburu-buru. Begitu kekuatan lembah Barbarian diizinkan untuk berkembang. Suatu hari, kekuatan mereka kuat sampai batas tertentu, mereka pasti akan keluar dari lembah sapi liar. Suatu ketika kekuatan lembah sapi liar mendominasi seluruh suku sapi liar. Kemudian mereka, klan Barbar, akan kehilangan semua identitas, status, dan kekayaan mereka dalam sekejap. Untuk menjaga kekayaan, hak, dan identitas serta status kaum bangsawan mereka. Semua pejabat Barbar sadar bahwa mereka harus bersatu. Hanya melalui upaya kolektif kita dapat mengatasi kesulitan ini sebelum kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. Saat itu, dalam menghadapi invasi keluarga Serigala Biru, leluhur mereka melakukan ini sebelumnya. Sebagai keturunan nenek moyang mereka, mereka tidak akan mempermalukan leluhur mereka. Segera, dipimpin oleh ksatria kerajaan Kaisar Barbar, seluruh pasukan 300.000 pasukan dengan cepat dikumpulkan, dan pada awalnya, mereka pergi ke Wild Chow Valley. Pertempuran pertama yang dihadapi oleh Wild Chow Valley akan segera dimulai. Dan musuh dari pertempuran pertama mereka dipimpin oleh klan sapi liar dan ksatria kerajaan, 300.000 pasukan elit klan sapi liar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.